Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardua Algani dengan NIM 2301182005 akan menjelaskan tentang network design. Kebutuhan untuk memperluas jaringan. Dunia digital kita sedang berubah. Kemampuan untuk mengakses internet dan jaringan perusahaan tidak lagi terbatas pada kantor fisik, lokasi geografis, atau zona waktu. Di tempat kerja yang mengglobal saat ini, karyawan dapat mengakses sumber daya dari mana saja di dunia dan informasi yang harus tersedia kapan saja. Jaringan generasi mendatang ini tidak hanya harus mendukung ekspektasi dan peralatan saat ini, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan platform lama. Bisnis semakin bergantung pada infrastruktur jaringan mereka untuk menyediakan layanan yang sangat penting. Seiring pertumbuhan dan evolusi bisnis, mereka merekrut lebih banyak karyawan, membuka kantor cabang, dan berekspansi ke pasar global. Perubahan ini secara langsung memengaruhi persyaratan jaringan yang harus mampu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Suatu jaringan harus mendukung pertukaran berbagai jenis lalu lintas jaringan, termasuk berkas data, email, telepon, IP, dan aplikasi video untuk beberapa unit bisnis. Semua jaringan perusahaan harus dapat melakukan hal-hal berikut, seperti yang pertama mendukung aplikasi kritis, yang kedua mendukung lalu lintas jaringan yang terkonvergensi, yang ketiga mendukung berbagai kebutuhan bisnis, yang keempat menyediakan kontrol administratif terpusat. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke layanan dan sumber daya komunikasi bagi pengguna akhir dan perangkat. Selanjutnya, jaringan switch tanpa batas. Dengan meningkatnya permintaan jaringan konvergensi, jaringan harus dikembangkan dengan pendekatan arsitektur yang menanamkan kecerdasan, menyederhanakan operasi, dan dapat diskalakan untuk memenuhi permintaan di masa mendatang. Salah satu perkembangan terbaru dalam desain jaringan adalah Cisco Borderless Network, merupakan arsitektur jaringan yang menggabungkan inovasi dan desain. Arsitektur ini memungkinkan organisasi untuk mendukung jaringan tanpa batas yang dapat menghubungkan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, pada perangkat apa saja dengan aman, andal, dan lancar. Arsitektur ini dirancang untuk mengatasi tantangan TI dan bisnis seperti mendukung jaringan yang terkonvergensi dan mengubah pola kerja. Cisco Borderless Network menyediakan kerangka kerja untuk menyatukan akses kabel dan nirkabel, termasuk kebijakan kontrol akses dan manajemen kinerja di berbagai jenis perangkat. Ini contoh gambarnya. Dengan menggabungkan infrastruktur perangkat ini dengan solusi perangkat lunak berbasis kebijakan, Cisco Borderless Network menyediakan dua rangkaian layanan utama, layanan jaringan serta layanan pengguna dan titik akhir di bawah naungan solusi manajemen terpadu. Hal ini memungkinkan berbagai elemen jaringan untuk bekerja sama dan memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya dari mana saja, kapan saja. Selanjutnya, hierarki dalam jaringan switch tanpa batas. Pembuatan jaringan tanpa batas mengharuskan pengguna prinsip desain jaringan yang baik untuk memastikan ketersediaan, fleksibilitas, keamanan, dan pengelolaan yang maksimal. Pedoman desain jaringan tanpa batas dibangun berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Hierarki. Desain memfasilitasi pemahaman peran setiap perangkat di setiap tingkatan. Modularitas. Desain memungkinkan perluasan jaringan yang mulus dan pemberdayaan layanan terintegrasi sesuai permintaan. Ketahanan. Desain memenuhi harapan pengguna untuk menjaga jaringan selalu aktif. Fleksibilitas. Desain memungkinkan pembagian beban lalu lintas yang cerdas dengan menggunakan semua sumber daya jaringan. Ini bukanlah prinsip yang berdiri sendiri. Memahami sebagaimana prinsip cocok dengan konteks prinsip lainnya sangatlah penting. 3 lapisan penting dalam desain berjenjang ini adalah lapisan akses.
distribusi, dan inti setiap lapisan dapat dilihat sebagai modul terstruktur yang terdefinisi dengan baik, dengan peran dan fungsi tertentu dalam jaringan kampus. Selanjutnya, fungsi akses, distribusi, dan lapisan inti. Lapisan akses. Lapisan akses mewakili tepi jaringan tempat lalu lintas masuk atau keluar dari jaringan kampus. Secara tradisional, fungsi utama saklar lapisan akses adalah menyediakan akses jaringan kepada pengguna. Untuk memenuhi permintaan aplikasi, jaringan, dan pengguna akhir, platform switching generasi berikutnya kini menyediakan layanan yang lebih terkonvergensi, terintegrasi, dan cerdas ke berbagai jenis titik akhir di tepi jaringan. Lapisan distribusi, yaitu menggabungkan jaringan jemari kabel berskala besar, menggabungkan domain siaran layer 2 dan batas peritian layer 3, menyediakan fungsi peralihan cerdas, menyediakan ketersediaan tinggi melalui peralihan lapisan, menyediakan layanan yang berbeda untuk berbagai kelas aplikasi. Lapisan inti. Lapisan inti merupakan tulang punggung jaringan. Lapisan ini menghubungkan beberapa lapisan jaringan kampus. Contoh 3 tingkat dan 2 tingkat. Contoh 3 tingkat. Gambar tersebut menunjukkan desain jaringan kampus 3 tingkat untuk organisasi yang akses, distribusi, dan inti masing-masing merupakan lapisan terpisah. Contoh 2 tingkat. Dalam beberapa kasus, di lokasi kampus yang lebih kecil di mana terdapat lebih sedikit pengguna yang mengakses jaringan, atau di lokasi kampus yang terdiri dari satu gedung. Peran jaringan switch. LAN yang dialihkan memungkinkan fleksibilitas tambahan, manajemen lalu lintas, kualitas layanan, dan keamanan. Desain untuk skalabilitas. Untuk mendukung jaringan besar, sedang atau kecil, perancangan jaringan harus mengembangkan strategi agar jaringan dapat tersedia dan dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan mudah. Contohnya, yang pertama, gunakan peralatan modular yang dapat diperluas. 2. Rancang jaringan hierarki yang mencangkup modul yang dapat ditambahkan. Yang ketiga, buat strategi pengalamatan IPv4 dan IPv6. Yang keempat, pilih router atau switch multi-layer. Rencana untuk PHK. Bagi banyak organisasi, ketersediaan jaringan sangat penting untuk mendukung kebutuhan bisnis. Redundansi merupakan bagian penting dari desain jaringan. Redundansi dapat mencegah gangguan layanan jaringan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu titik kegagalan. Selanjutnya, mengurangi ukuran domain kegagalan. Jaringan yang dirancang dengan baik tidak hanya mengendalikan lalu lintas, tetapi juga mengurangi ukuran domain kegagalan. Domain kegagalan adalah area jaringan yang terdapat saat perangkat penting atau layanan jaringan mengalami masalah. Selanjutnya, meningkatkan bandwidth. Dalam desain jaringan hierarki, beberapa tautan antara saklar akses dan distribusi mungkin perlu memproses lalu lintas dalam jumlah yang lebih besar daripada tautan lainnya. Ether channel menggunakan port switch yang ada. Oleh karena itu, biaya tambahan untuk upgrade link koneksi yang lebih cepat dan lebih mahal tidak diperlukan.
Perluas lapisan akses. Jaringan harus dirancang agar dapat memperluas akses jaringan ke individu dan perangkat sesuai kebutuhan pengguna. Untuk berkomunikasi secara nirkabel, perangkat akhir memerlukan NIC nirkabel yang menghubungkan pemancar atau penerima radio dan driver perangkat lunak yang diperlukan agar dapat beroperasi. Selanjutnya menyetel protokol perhutian. Protokol perhutian tingkat lanjut seperti OSPF digunakan dalam jaringan besar. OSPF bekerja dengan baik untuk jaringan hierarki yang lebih besar di mana konvergensi cepat penting. Oh baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.